Kenapa berwarna hitam? Karena ini warna hitam ini berasal dari rambut-rambut orang yang dibunuh dengan tombak ini. Banyak sekali prajurit ya. Prajurit. Ya, prajurit yang hampir semua memegang tombak. Tombak. Yang ini adalah keris bentara yang dipegang oleh komandan. Lalu keris cendrahati yang dipegang oleh sultan sehari-hari. Ya. Mohon maaf nih, kenapa dikasih bunga-bunga ini? Maksudnya apa ini? Itu apa ya? Itu adat atau tradisi. Nih pada ini kanvasnya udah gini. Itu juga di bawah, Pak. Oh. Masya Allah. Ya Allah, itu suara gemuruh air. Nah, saya pernah dengar di sini Terserah. seperti orang menjerit gitu, ada seperti ada pedang belaga gitu ada. Tapi aku ngerasa ini peci asli Sultan. Wangi loh. GSP Rono Rene Icut. Ya pemirsa GSP jangan lupa Unang Kardiman sama Gus Surepati ini jangan lupa subscribe, like, komen, share-nya jangan lupa di channelnya Gus Surepati Rono Rene Icut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GSP Rono Rene Icut. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini GSP hadir di Medan, tepatnya di Istana Maimun. Dulu pernah saya syuting di sini bersama Mr. Tukul Jalan-Jalan. Sama Mas Tukul yang sekarang beliau lagi sakit. Minta doanya semua para GSP, semoga Mas Tukul diberikan kesembuhan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu saya akan mencoba untuk cari narasumber untuk bisa menjelaskan historis dan juga misteri yang ada di Istana Maimun. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak siapa namanya? Zahra. Mbak Zahra. Ini Mbak siapa? Tia Maria. Kalau di Medan panggil apa ini? Mbak itu panggil apa? Kakak. Kakak. Maaf, ini di daerah mana? Istana Maimun ini berada di Jalan Brigjen Katamso nomor 66. Nomor 6. Medan ya? Iya, Kota. Bisa dijelaskan? Istana Maimun ini dibangun pada tanggal 20 Agustus 1888. Kemudian memiliki luas bangunan 1.772 meter persegi dengan 30 ruangan yang tersebar di 2 lantai. Tapi hanya 3 ruangan yang dibuka untuk umum, ruangan pertama, kedua, dan ketiga. Istana ini dibangun oleh Sultan yang ke-9 yaitu Sultan Mamun Ar-Rasyid Perkasa Alamsyah. Di ruangan ini kita bisa melihat lukisan yang sebelah sini ada foto. Ini adalah foto Istana Maimun pada tahun 1924 yang diambil dari atas Masjid Raya Al-Masun yang ada di depan sana. Ini adalah penampakan Istana Maimun pada tahun itu. Di sebelah kanan kita ada beberapa keris. Ya. Yang ini adalah keris bentara yang dipegang oleh komandan. Lalu keris cendrahati yang dipegang oleh sultan sehari-hari. Ya. Ada keris tumbok lada, keris yang diberikan sultan kepada raja-raja Nusantara. Masya Allah, subhanallah. Keris adalah ageman ya. Kalau di Jawa itu sebagai, ya bukan di Jawa aja, di Indonesia itu sebagai uri-uri kebudayaan bangsa nggih. Iya. Tuh, makanya jangan dibilang ini ntar kalau bawa pusaka atau keris jadi musyrik, bukan. Yang syirik, yang musyrik itu hati. Maka hati-hati dengan hati kita. Gitu loh. Beliau ini tokoh pejuang di Medan ya. Iya. Istana Maimun punya keris. Di Ini ada sebelah- tombak-tombak ya? Iya, di sebelah sini ada tombak yang berwarna hitam. Ini nggak asli, Pak. Yang asli disimpan. Iya. Yang warna hitam adalah tombak agam yang dipegang oleh komandan. Komandan siapa itu? Komandan Komandan perang. Iya.
Kenapa berwarna hitam? Ya. Karena ini warna hitam ini berasal dari rambut-rambut orang yang dibunuh dengan tombak ini. Oh, gitu. Iya. Cuman ini replika. Nah, terus Yang kuning ini ya prajurit-prajuritnya. oh, gitu. Silakan ke situ. Nah, kamu di mana? Ini adalah foto Sultan ke-8, yaitu Sultan Mamun Perkasa Alam. Iya. Pada pemerintahan beliau, Kesultanan Delhi tidak di sini, Pak, melainkan ada di Belawan. Beliau juga yang pertama kali menandatanganin surat perjanjian antara Kesultanan Delhi dengan pemerintahan Hindia Belanda. Kemudian dibukalah perkebunan tembakau. Oh, iya. Ya, gitu. Beliau mangkat pada tahun 1873. Ya. Yang dikatakan Sultan Maimun sendiri itu siapa? Oh, nama Maimun itu Pak bukan dari sultannya gitu. Kalau nggak salah itu kayak dari istrinya gitu, Maimunah gitu. Oh, gitu. Dibikinlah kerajaan Sultan Maimun gitu. Nah, ini kenalkan, ini ada saudara saya di Medan, asli Medan Bang ya? Mas David. Iya. Menurut Mas David ini gimana nih Kesultanan Maimun nih Mas? Soalnya beliau juga asli Medan nih. Iya. Ya, Kesultanan Maimun ini ya historinya cukup panjang ya. Cukup panjang dari zaman penjajahan sampai sekarang ini cukup banyak kisah yang menyedihkan. Bisa terbangun Semaga ini karena ke masyarakat Delhi yang bisa untuk Delhi membangun. Serdang ya? Iya, Delhi yang membangun semuanya ini. Kalau menurut Abang David nih sosok-sosoknya penunggunya seperti apa? Oh, banyak sekali. Banyak sekali. Yang saya lihat sih di sini banyak sekali prajurit ya. Prajurit. Ya, prajurit yang hampir semua memegang tombak. Tombak. Ya. Memang pusaka di sini yang terkenal tombak gitu atau gimana nih, Mas David? Kalau saya sih kurang paham untuk di sini ya bagaimana. Cuman yang saya lihat di sini lebih ke tombak gitu. Ke tombak. Lebih ke tombak. Kayak gitu-gitu tombaknya. Iya. Kan ini replika ya. Iya. Cuma tombaknya kayak gitu lebih ke kuno ya. Iya. Oke, langsung kemana ini Kak? Boleh ke Sultan ke-8. Oke, ya. Yuk. Ke-9. Ke-9 apa ke-8? Ke-9. Oh, Itu ke-9. yang ke-8. Oke, ya. Ini adalah Sultan Mamun Ar-Rasyid Perkasa Alamsyah. Beliaulah yang membangun istana ini. Karena pada masa pemerintahan beliau, lahan yang dibuka dengan pemerintahan Hindia Belanda tadi sudah makmur. Jadi hasilnya dibuat untuk membangun istana Maimun ini. Gitu. Luas banget tadi masuk. Kemudian beliau juga merupakan salah satu pendiri Masjid Raya Al-Masun yang ada di depan sana. Oh, yang tadi para GSP kita dengar ada adzan tuh. Iya. Iya. Beliau memiliki 3 anak laki-laki dan 5 anak perempuan. Kemudian ketika beliau mangkat, 5 anak perempuannya tidak dianggap lagi. Lalu anaknya yang pertama yaitu yang menjadi Sultan ke-10, Sultan Amaluddin. Kita boleh ke sana? Ada fotonya juga. Ada. Oke. Ini ya. Ya ini, yang ini. Ini fotonya. Ini kursi raja yang asli. Ini asli. Ini asli. Makanya para GSP nggak boleh duduk, dilarang duduk. Asli. Ini kayu apa ini, Kak? Kurang tahu sih Pak kalau kayunya. Kayu damar laut. Tahu ini loh. Kakak ini loh. Sikit-sikit ya. Kakak sendiri pernah ngerasain atau dengar suara-suara? Pernah pertama saya masuk kerja sih, tapi sekarang udah lama. Oh, itu suaranya kayak gimana? Macam sekilas jalan. Ini kan Oh, kalau hari Jumat jalan. kan tutup. Iya, iya, iya. Oke, makasih Kakak ya. Makasih. Terusin bisa nih, Iya. Kakak. Ini adalah Sultan yang ke-10 yaitu Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alam. Oh, ini. Iya, ada tulisannya di situ. Iya, iya. Kenapa ini dilarang duduk ini? Karena peninggalan dari kesultanannya dari dulu hingga sekarang asli gitu. Takut rusak biar Oh, tetap iya, terjaga iya. kelestariannya. Iya loh, kuno banget loh. Ratusan tahun.
Ini beliau, Ini beliau Sultan yang ke-9 yang membangun istana. oh Maimun. yang tadi diceritakan ya. Iya, ini lukisannya. Oh ya, lukisan. Tapi ini lukisan replika kalau nggak salah Pak. Yang aslinya rusak ada di belakang sana gitu. Oh, tapi ini lukisan loh. Iya, ini asli lukisan. Cuman repro, dilukis lagi gitu. Iya. Tapi kalau Bapak mau lihat, boleh. Boleh, yang asli. Iya, boleh. 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 Nah, sebelumnya saya tanya, ini apa ini? Kak? Ini adalah singgasana Singgasana yang tempat duduknya raja. raja. Singgasana ini memiliki dua warna yang khas. Ya. Warna hijau dan warna kuning keemasan. Artinya apa itu? Warna hijau melambangkan ketuhanan yang Maha Esa, sedangkan warna kuning keemasan melambangkan kejayaan dan kemakmuran raja-raja Melayu. Oh, jadi menurut kakak ini beliau duduk singgasana sendiri atau sama permaisurinya atau gimana? Kemungkinan sendiri, Pak. Sendiri ya? Iya, di situ. Di gundukan yang besar itu. Tapi ini asli gitu apa gimana? Dulunya tidak seperti ini, Pak, singgasananya. Oh. Kemudian karena ada anak sultan yang perempuan Iya. ingin menikah, digantilah singgasana ini berbentuknya seperti ini. Kalau Oh. Bapak mau lihat aslinya, ada fotonya tuh Bejo. Oh gitu. Ya, Iya. boleh. Dia Ayo. mau ke sana, Pak? Ya. Iya. Ayo. Iya. Nah. Bapak bisa lihat singgasananya di dalam ruangan ini. Oh ini ya. Oh, Iya. ini aslinya. Iya. Akhirnya jadi seperti itu para GSP tuh. Tadi yang lukisan asli bisa dilihat. Ada di sebelah sini, boleh ke sini, Ayo. Pak? Nah, lukisannya sudah lama, Pak. Ini. Oh ini lukisannya. Iya. Tadi reproduksi lukisan ini yang asli nih. Pada sobek tuh. Nih pada ini kanvasnya udah gini. Iya, itu juga di bawah, Pak. Oh. Bawah bolong itu. Ini kalau saya rasakan ya ketenangan jiwa ketika seorang pemimpin itu memikirkan rakyat, bukan memikirkan diri sendiri gitu. Ini sosoknya udah tergambar di sini. Saya rasakan seperti itu. Ya, matanya teduh, berpikir kepada masyarakat, bukan memikirkan diri sendiri. Ini kursi apa ini? Ini kalau Bapak tadi lihat lukisan di situ banyak di ruangan ini dulu banyak kursi-kursi, Pak. Oh iya. Ini karena udah rusak gitu. Ini asli dari Belanda. Asli dari Belanda. Iya. Kok muncung gini ya? Mungkin karena udah rusak, Pak. Ini peci siapa ini? Kuno banget. Bisa Iya. maaf bisa tak ambil ya. Saya yakin sih energinya masih terasa ya. Tapi aku ngerasa ini peci asli Sultan. Wangi loh. Pernah diminyakin nggak di sini? Nggak tahu. Tapi wangi semerbak. Coba Mas David, maaf, dicium Mas. Ya kan? Wangi ya? Wangi. Wanginya khas. Jadi minyak zaman sekarang nggak ada. Subhanallah. Ini para GSP, menurut pengertian saya ini peci asli beliau Sultan di Medan. Nih. Subhanallah. Wangi. Di ruangan yang tadi kita balik lagi. Oke.
Nah, Ini adalah sultan yang ke-11, 11. iya, yaitu Sultan Osman. Beliau lahir pada tanggal 20 Agustus. Kemudian pada pemerintahan beliau udah merdeka, Pak. Jadi Istana Delhi ini sudah tidak kerajaan lagi karena Indonesia sudah republik gitu ya. Iya, betul. Jadi pada masanya jatuhlah istana ini gitu, Pak. Kayak contohnya maafnya kayak jatuh miskin gitu, Pak. Yang dulunya kerajaan Iya. jadi tidak punya penghasilan apa-apa lagi karena sudah diberikan untuk Indonesia sebagian tanahnya gitu. Kemudian beliau juga merupakan salah satu pendiri Universitas Islam Sumatera Utara. Kak, kita kemana lagi nih, Kak? Kita ke sultan berikutnya. Ini ada sultan ke-12, Iya. yaitu Sultan Azmi Perkasa Alam. Beliau sempat bersekolah di Khalsa English School Medan, lalu lanjut lagi ke Malaysia untuk berkuliah di sana. Kemudian beliau juga berkesempatan menjadi DPR di zaman Soeharto. Oh, iya. Terus? Lalu lanjut lagi ke anaknya yang pertama yang sini, Pak. Oh, yang ini. Iya. Ini adalah Sultan Oteman Perkasa Alam. Beliau memiliki dua pekerjaan, yaitu sebagai TNI Angkatan Darat dan sebagai Sultan ke-13. Oh, ini beliau meninggal dunia. Iya, beliau meninggal dunia dalam kecelakaan pesawat versi militer di Lok Semawe Oh, beritanya waktu itu tahun berapa? tahun 2005. Iya, masih ingat saya. Iya. Oh, ternyata ini beliau ini. Masya Allah. Terus ini siapa ini? Kemudian karena beliau meninggal, lalu gelar sultannya diturunkan kepada anak laki-lakinya yang pertama, yaitu Sultan Lamanjiji Perkasa Alam. Oh. Beliaulah yang sampai sekarang masih menjadi sultan di istana ini, yaitu Sultan ke-14. Berarti umur berapa ini pas ini? Sekarang kira-kira? beliau berusia 24 tahun. Sekarang? Iya. Berarti ini pas ini fotonya kira-kira usia Mungkin berapa? Sekitar 15 tahun gitu. Mungkin ada. Iya. Ini juga pakai bawa kerus loh. Oh. Bukan orang Jawa aja yang pakai bawa keris ya. Jadi di Medan itu kesultanan juga pada bawa keris, tombak dan lain-lain. Kak, saya tanya nih. Iya. Kan petugas di sini nih, ya. Pernah nggak masalah kegaiban nih? Mungkin ada suara gaib, atau merasakan sesuatu di sini, sekelebat lah atau apa? Pernah nggak? Kalau kami bawa tamu di dalam istana ini nggak panas, tapi dari tadi kami ngerasa panas aja. Oh gitu. Padahal cuacanya dingin gitu. Tapi rasanya panas. Iya, tapi rasanya kayak gerah aja gitu sih, Pak. Biasanya nggak kayak gini. Ya karena setelah pintu kamar mandi itu kayak langsung tangga gitu, Pak. Jadi agak serem gitu. Coba kita ke sana, coba mana tunjukin. Iya Kak, di sini kan yang rasa auranya agak beda gitu kan. Iya, Pak. Pernah ada suara terus penampakan cuman sekilas doang, betul. Iya, betul. Teman saya sih, Pak. Nah itu. Kalau Mas David lihat ini apa Mas? Yang di tangga itu Mas, auranya kayak gimana Mas? Kalau kakak ini kan ada suara-suara, ada sekelebat. Kalau Mas David lihat sosoknya apa ini? Salah satunya berpakaian baju hijau ya. Oh, berpakaian baju itu? Berbaju hijau. Laki-laki perempuan? Perempuan. Perempuan. Kebetulan ada teman saya karena dia tahu saya PKL di sini, dia bilang nggak takut di situ gitu. Oh, nggak takut. Tapi agak itu auranya agak masih kerajaan dia maksudnya gitu. Iya. Karena dia bisa lihat yang gitu. Bisa lihat ya? Iya. Cuma itu aja sih, tapi Iya. nggak dibawa takut lah gitu, Pak. Oke, Takutnya oke. nggak nyaman di sini. Iya. Gitu aja. Oke, para GSP, inilah sedikit cerita di Medan, tepatnya di Istana Maimun. Assalamualaikum. Oh, mohon maaf ganggu ini Ibu. Ya, boleh duduk sini? Ya, silakan. Ya. Mohon maaf, Ibu namanya siapa? Ibu Sarida. Ibu Sarida. Ya, Ibu Sarida Nasution. Oh ya, yang dinamakan meriam puntung itu maksudnya gimana Ibu?
Yang dinamakan meriam puntung ini kan sebuah meriam senjata perang. Nah, yang zaman dulu puntung itu artinya patah. Jadi sebuah meriam yang sudah patah. Ini nih patahnya ini ya. Patahnya. Kalau nggak patah kurang lebih 2 kali ini panjangnya. Oh gitu. Nah. 2 kali ini Iya. sekitar 1 meter. Iya, sekitar 1 Berarti 2 meter ya dari meteran. sini sampai Nah, situ. Antara 2,5 meter, 2 meter gitulah. Iya. Itu kenapa bisa puntung itu ceritanya itu, Bu? Ceritanya dia dulu perang Perang sama Aceh. Perang Aceh. Nah, tapi kan cerita meriam puntung ini sebenarnya sebelum ada Kesultanan Delhi. Oh gitu. Nah, Ya, kerajaan ya. mereka ini lebih awal, namanya Kerajaan Haru Baru Haru di Baru. Delhi Tua. Oh. Nah, Delhi Tua itu sekitar kurang lebih 15 kilo menuju selatan. Iya. Nah, itu sekitar antara abad 15-16 lah itu kejadiannya. Jadi Haru ini dulu dipimpin dengan 3 orang anak raja. Siapa itu? Nah, satu namanya Mambang Diazid, kedua Putri Hijau, yang ketiga si Mambang Kayali atau Mambang Sakti julukannya. Nah, 2 pria, tengah wanita. Jadi beliau ini yang mau dipersunting Sultan Aceh. Oh gitu. Nah, mungkin karena berbagai hal ya si Putri tadi menolak. Nah, akhirnya diserang Aceh kerajaan Putri. Oh gitu. Di dalam peperangan itu kerajaan Putri Hijau ini mengalami kekalahan. Nah, maka untuk melindungi kakaknya tadi, adiknya yang bungsu itu dengan kesaktiannya menyatukan diri atau menyatu kekuatannya ke meriam ini. Nah, lalu meriam ini ditembakkan ke arah pasukan Aceh yang ingin menyerang tadi. Terus menerus ditembakkan, akhirnya panas merah patah, puntung. Patah, Nah, puntung kata orang Melayu. Iya. Nah, jadi patahnya itu kalau menurut ceritanya terpentalnya ke Sukanalu. Sukanalu ini nama sebuah desa di dataran tinggi Karo. Nah, di sini kita cuma ada fotonya. Para GSP ini sambungan meriam yang ada di Karo. Ya. Nah, ini yang asli yang di sini Ya. nih. Ini sambungannya satunya ini foto Sebagian ini. sini, sebagian Karo gitu. Itu. Mohon maaf nih, kenapa dikasih bunga-bunga Ya. ini? Maksudnya apa ini? Itu apa ya? Itu adat atau tradisi. Jadi seseorang mungkin ya pernah doa lah di sini. Semua kan dengan izin yang kuasa ya. Betul. Dengan izin kuasa terkabul. Biasanya kalau ada langkah, ada rezeki, mau datang lagi kemari, nah, misalnya mau tabur bunga gitu boleh, mau ganti-ganti kelambunya, atau sekedar sisir pisang disedekahkan situ boleh, terserah, yang penting ikhlas. Kenapa sampai jadi keramatkan gini, Bu? Dulu itu pernah tahun 95 kalau saya nggak salah, sekitar jam 2 dini hari lewat, itu pun tukang abang becak yang tahu ngantar penumpang ke belakang sana, pulangnya dilihatnya tergeletak di depan pintu. Nah, jadi dikabarkanlah ke keluarga yang tinggal di sini. Nah, rame-rame karena ini kan berat ya, jadi masukkannya ke dalam sini udah berat tambah berat. Nah, jadi 10 orang dewasa pun susah pada waktu itu gotongnya ke dalam. Dari bangunan ini dalam keadaan terkunci, nggak ada yang rusak. Tapi dia nggak ada di tempatnya ini, dapatnya sekitar 2 meter lah di depan pintu itu. Oke, pernah nggak ada sosok yang penunggu di sini atau mungkin maaf suara-suara? Ya itu kalau memang dulu-dulunya katanya ada. Nah, dalamnya itu mengeluarkan air pun ada kata. Mengeluarkan air dalamnya itu? Iya, karena itu berair waktu Sultan ini mangkat. Nah, ada yang sebagian lihat itu memang dalam itu berair. Kalau Ibu sendiri pernah nggak ada suara-suara di sini? Kan penjaga sini Ibu ini memelihara sini penjaga. Ada suara-suara atau mungkin ada sekelebat atau penampakan yang jelas. Kalau saya kebetulan saya tinggal di situ. Ya sebelum menjaga sini memang ada dan mimpi tapinya. Gimana itu, Bu? Mimpi itu perasaan saya itu di dalam hutan. Di dalam hutan berdua sama seorang pemuda. Nah, jadi saya apalagi kami berdua lah cerita-cerita gitu kalau mimpi itu. Nah, perasaan saya dikasihnya seperti ini, serpihan ini, perasaan saya seperti sebesar ini. Nah, dikasihnya dibilangnya gini, ini untuk kamu, jaga bagus-bagus ya katanya. Serpihan meriam ini kalau dalam pecahan mimpi ya, saya pecahan cuma kecil gitu pecina, segini ya. ya. Seginilah sekitar gitu. Nah, nggak berapa lama kemudian ya suami itu almarhum, memang kenyataannya saya jaga sini. Nah, itu sebelum jaga di sini, mimpi seperti itu. Iya. Kenyataannya Ibu tetap di sini sampai saat ini udah 18 tahun lah kurang lebih. 18 tahun. 2004 sampailah sekarang. Oke, saya tanya Ibu,
pernah nggak ada suara-suara atau yang nunggu ini? Ibu ngelihat apa? Iya, kalau saya pernah dengar sini nih, Dengar apa, Bu? dengar sini kupingnya nempel sini. Jadi seperti ini kan seperti kita lihat ini kan lubang sundutnya ini ya. Lubang apa? Sundut dibakar gini. Oh, Cara iya, kerjanya iya, kan iya, iya. dia dongak, masuk peluru dari sana, masuk amunisinya dibakar ini baru dia menembak kan. Dengar apa suaranya? Nah, saya pernah dengar di sini, itu memang suaranya itu ya boleh percaya boleh enggak, itu Iya. kan tergantung entah sugesti Ya. entah apa namanya. Yakin, ya, seperti terserah. orang menjerit gitu ada, seperti ada pedang belaga gitu ada. Nah, Suara menjerit Ah, dan iya. pedang berlaga. nah iya, orang menjerit gitu katanya. Di sini saya pernah dengar memang sendiri. Tapi orang yang lain pun bilang begitu juga, ada gena, ada begono begini. Nah, ya dengar sendiri aja. Kayak seperti angin di pantai ya banyakan gitu, tapi ada yang beda. Nah, kalau sosoknya yang nunggu ini, sosoknya lihat apa, Ibu? Saya mimpi tuh, ya seorang pemuda kira-kira umurnya di atas 20-an. Gagah gitu ya? Gagah, kulitnya dibilang hitam tidak, putih tidak, gitu kayak sawo matang lah gitu. Dia pakai apa ini? Dia pakai apa? Memang pakai Adat gitu. ada kepala, pakai seperti apa kalau orang Melayu bilang seperti tengkulo gitu. Seperti adat dibilang topi, bukan topi, tapi bertutup lah kepalanya, ada lah di kepalanya itu. Oke, Bu, kalau dengerin lewat mana ini? Atau Di sini, dilihat atau di gimana? sini, dari Bu, sini. ceritakan. Kita gini, ini kan lubangnya telinga, karena ini udah mereng telinga kanan enaknya gini. Oh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Nah, dihayatin. Seperti gendang, seperti dalam gua, kayak suasana perang, kayak arus air gitu. Masya Allah. Ya Allah. Ada kan? Bener. Jadi yang terdengar para GSP, ketika kuping kanan saya taruh di lubang ini, itu suara gemuruh air yang suara kencang banget. Kencang, kayak aliran air yang jatuh gitu. Oh, anu jatuh. Kayak sungai, kayak Dan jeram. suara jeram. di sana-sana seperti ada, maaf ya, kayak peperangan. Nah, ya suasana perang. gitu. Suasana perang. Asli. Bener. Kalau para GSP nggak percaya, datang sendiri di sini di Medan ya, bisa disaksikan kupingnya atau telinga didengarkan di lubang ini. Pak, Coba kita telusuri di sini. mau lihat dalamnya pun boleh. Nih dalamnya. Nah, ini. senter dalamnya. Kalau kuping bisa di sini Bisa, Bu? bisa. Kalau dari sini itu arahnya seperti air yang sudah mengalir, serak. Kalau tadi dari sana kan suara itu air jatuh terus der. Kalau sini lebih ke suara apa ya? Enggak terlalu gemuruh banget ya gitu, enggak. Suara landai ya, air yang Masya Allah. Nih, kalau boleh saya bercerita resi dual energy yang tertangkap di sini. Ya ini penjaganya adalah sosok pemuda ya yang sangat gagah berani ya. Dia pakai pakaian adat di kepala. Nah, itu zaman kesultanan dulu atau kerajaan dulu. Nah, dimensi sosok laki-laki itu adalah yang mengoperasikan meriam ini. Jadi dia juga dibantu oleh para prajurit yang lain saling bergantian. Tapi yang dipercaya oleh itu adalah pemuda yang tadi yang saya ceritakan dan juga diceritakan oleh ibu yang sebagai penjaga meriam Puntung itu. Ibu mohon maaf, kalau Putri Hijau itu sebenarnya siapa, Bu? Oh, jadi kalau disambung cerita yang tadi, Ya. sebenarnya Putri Hijau itu anak dari Kerajaan Haru. Nah, adik kakak dari si Mambang Kayali. Nah, itulah Putri Hijau itu. Oh gitu, ya. Seorang wanita yang cantik. Nah, gitulah. Saya nggak Pernah nggak ada misteri yang itu hilangnya itu sekarang muncul apa gitu? Jadi kalau dulu cerita ada berapa belas tahun yang lalu itu di Laut Tawar pula penampakannya. Oh, Di sosoknya Danau kayak Laut apa? Tawar. Sosoknya kayak apa? Dia nggak gini, dia itu
si yang abang yang saudara laki-lakinya yang sering nampak. Jadi adalah berfoto gitu mudah-mudi latar belakangnya Danau Laut Tawar. Jadi siap foto tadi, muncullah itu naga itu, kepala naga itu dari dasar Danau Laut Tawar itu. Cuman kalau cerita-cerita orang yang tinggal di sekitar Danau Laut Tawar itu, sang putri itu sering muncul gitu, seperti manusia lah berbelanja. Nyatanya uangnya kadang ada kata daun gitu. Yang sering orang-orang Aceh itu datang kemari cerita gitu kan. Saya sering tanya ya. Putri tetap seorang putri yang cantik, yang ini si bungsu. Karena sudah patah itu, ya nggak bisa wujud ke semula lagi. Karena kadang si putri hijau itu kalau menampakkan diri seperti manusia biasa, cantik, dia gimana? berbelanja. Ketika ngasih duit, ternyata pas dibuka jadi daun. Daun gitu. Kalau cerita-cerita orang Aceh sana, penduduk Aceh sekitar Danau Laut Tawar itu gitulah. Sering kemari, saya sering tanya. Iya. Oke Ibu, terima kasih atas informasinya. Semoga bermanfaat buat semua yang melihat tayangan ini. Oke para GSP, inilah sedikit cerita di Medan, khususnya Meriam Puntung. Oke, jangan lupa selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berselawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah keselamatan dan keberkahan menyertai kehidupan kita semua. Amin. Terus saksikan Gus Sulepati YouTube channel GSP Rono Rene Icut. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Walafu minkum wabasyiris sabirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.